Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah kita pelajari tata nama senyawa ionik, kita akan masuk ke tata nama senyawa kovalen biner ya. Berarti ini senyawanya adalah senyawa kovalen. Ya, kalau kalian ingat senyawa kovalen ini adalah senyawa yang dua unsurnya ini akan berikatan secara kovalen. Ya, ikatan kovalen itu secara sederhana terjadi antara atom non-logam dan non-logam. Oke, nah kata biner sendiri ya, ini senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari dua jenis unsur. Berarti nih dalam senyawa kovalen biner ini adalah senyawa yang berikatan kovalen ya, dan terdiri hanya dari dua jenis unsur aja. Makanya namanya biner. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana kita memberi nama untuk senyawa kovalen biner. Karena kalau senyawa kovalen yang lebih dari dua unsur itu nanti biasanya akan masuk ke senyawa-senyawa organik. Ya, dan itu nanti ada tata namanya sendiri. Kalian akan belajar nanti di kelas 11 dan di kelas 12. Oke, lalu kalau rumus senyawanya ini untuk senyawa kovalen biner ya, yang ditulis duluan adalah nih dari deretan unsur ini yang disebut duluan nih ya, dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Yang lebih di kiri ini akan ditulis duluan. Kenapa? Karena semakin ke kiri itu semakin bersifat elektropositif. Ya, semakin ke kiri itu semakin elektropositif, semakin ke kanan itu semakin elektronegatif. Nah, jadi sama seperti urutan pada senyawa ionik ya, yang disebut duluan adalah yang lebih positif, yang lebih negatif itu belakangan. Kayak kalau di ikatan ionik kita tahu ya KCl. KCl itu kan dari K+ sama Cl-. Nah, berarti yang positif duluan nih disebutnya. Nah, sama nih dengan senyawa kovalen biner, senyawa yang memiliki nilai keelektronegatifannya lebih kecil atau yang lebih elektropositif itu akan disebut duluan. Ya, akan ditulis di depan. Misal kalau C berikatan dengan O, berarti C dulu yang ditulis baru O. Nah, lalu kalau misalnya Si sama Cl ya, berarti Si dulu baru Cl. Nanti angka berapa-berapanya kita akan lihat di belakang. Tergantung ditanyanya apa itu. Kalau senyawa kovalen karena itu adalah pemakaian bersama elektron dua pasangan elektron ya antara dua unsur, jadi bisa apapun gitu tergantung nanti jenis ikatannya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tata namanya ya. Aturan penamaannya sedikit lebih kompleks daripada aturan penamaan senyawa ionik ya. Kalau senyawa kovalen ini jumlah dari si unsurnya akan kita masukkan. Kalau kemarin ketika di senyawa ionik itu mau misalnya K2SO4, K-nya 2 kayak K-nya 3, K-nya 4 tetap disebutnya kalium. Tapi kalau untuk senyawa kovalen ini beda ya. Jumlah dari unsur yang berikatan itu akan kita sebutkan penamaannya. Nah, ini silakan kalian hafalkan ya. Kalau 1 itu mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta dan seterusnya sampai deka. Biasanya sih nggak akan sampai sebanyak ini ya, paling banyak mungkin di heksa ya atau di penta, paling banyak nanti akan kita pakai ya. Ini nanti ketika di Zoom saya akan tes satu-satu nih, kalian ini harus hafal. Kenapa harus hafal? Karena biar nanti ketika kalian memberikan nama kalian udah nggak bingung lagi, wah tuh berapa ya, misalnya C3H5, wah tuh C3 apa namanya gitu. Nah, itu nanti kalian biar nggak lupa ya, jadi kalian harus hafalkan. Nah, ini aturan penamaannya bisa dilihat ya, jumlah dan nama unsur pertama. Lalu di kata kedua adalah jumlah dan nama unsur kedua dengan akhiran ida ya, seperti kemarin kita pelajari di senyawa ionik ya. Untuk anion-anion itu biasanya ada akhiran ida ya. Misalnya klor Cl- itu dapat akhiran ida ya. Cl- ini adalah ion klorida seperti ini akhirannya ya. Sama dengan O2-, ini bukan ion oksigen tapi ion oksida. Oke, sekarang kita lihat
ya. Ini sudah saya buatkan contohnya sesuai dengan warna yang di sini ya. Bisa kita lihat HCl ya, ini hidrogen klorida. Ini karena H-nya cuma satu, biasanya kalau di depan nih satu ini jarang digunakan, mono ya, kecuali kalau di tri dan seterusnya itu biasa dipakai. Ya ini jadi hidrogen klorida ya, kata pertamanya nih jumlah dan nama unsur pertama hidrogen. Ya ini unsurnya hidrogen. Lalu unsur keduanya adalah Cl. Sini warnanya hijau ya, klor dengan menggunakan akhiran ida. Bisa kita lihat bedanya dengan contoh yang kedua. Ini ada N2O5. Ya, di sini udah sesuai dengan warnanya. Saya tuliskan ini N-nya warna ungu, 2-nya biru, O-nya hijau, 5-nya kuning. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Ini kan jumlah dan nama unsur pertama. Unsur pertamanya adalah nitrogen, jumlahnya 2, berarti dinitrogen. Seperti itu. Lalu unsur keduanya O dengan jumlahnya 5. Kita masukkan dulu jumlahnya. Ya, di sini ada penta ya karena jumlahnya 5. Ya, lalu oksida karena di sini unsurnya adalah O. Nah, nanti kalian bisa menggunakan ini nih. Nanti videonya silakan kalian pause dulu kalau kalian masih bingung. Silakan dicermati aturan penamaannya. Nah, ini udah saya kasih sesuai warna ya, jadi nanti kalian tinggal ikutin aja untuk unsur-unsur yang lain. Nah, ini yang ketiga contohnya adalah CO ya, unsur pertamanya C, unsur keduanya O. Biasanya kalau untuk unsur pertama ya, kalau mono itu nggak dipakai, tapi kalau di unsur kedua biasanya dipakai, apalagi kalau misalnya ada senyawa yang mirip seperti misalnya CO sama CO2 atau NO dengan NO2. Nah, ini biasanya belakangnya nih karena meskipun satu dipakai ya. Jadi ini karbon ya, kata pertamanya, unsur pertamanya adalah karbon karena jumlahnya satu, nggak kita pakai mononya ya. Lalu unsur keduanya adalah O dengan jumlahnya satu. Ini berarti monoksida ya dengan akhiran ida. Di sini ada warnanya merah nih biar kalian lihat. Nah, tapi ada beberapa senyawa kovalen yang memang ada pengecualian gitu. Jadi tidak menggunakan tata nama ini karena sudah biasa kita sebutnya dengan nama yang lain ya. Contohnya ada H2O ya, kita biasa menyebutnya air. Jadi H2O nggak lagi kita sebut di hidrogen monoksida. Nah, nggak disebut seperti itu, tapi langsung kita sebut air. Semua orang udah tahu, oh kalau disebutnya air pasti H2O ya. Atau ini ada juga NH3 ya, itu disebutnya adalah amonia. Jarang gitu disebutnya nitrogen trihidrida, itu jarang, tapi biasanya langsung aja disebut namanya amonia. Semua orang pasti tahu amonia adalah NH3. Nih, seperti ini. Ini adalah aturan tata namanya. Ya, silakan kalian nanti diulang-ulang ya, diulang-ulang penjelasan ini ya sesuai warna. Kalian boleh pause dulu biar kalian ingat-ingat. Ya, lalu ini nama latinnya nih. Untuk jumlah-jumlah unsurnya kalian hafalkan, mono, di, tri, tetra, penta dan seterusnya ya. Ini harus hafal karena kalau enggak nanti kalian nyari-nyari ya, jangan sampai di sini nih karena kan jumlahnya masuk ya, jangan sampai kalian salah nulis di situ. Oke, selanjutnya di video selanjutnya akan saya berikan beberapa contoh penamaan, memberikan nama IUPAC untuk senyawa kovalen ya. Silakan nanti kalian simak lagi. Yang ini silakan kalian tulis dulu. Kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.